General Feldmarschall Otto Moritz Walter Model merupakan seorang perwira tinggi Jerman yang cukup dekat dengan pemimpin Reich ketiga Adolf Hitler. Namanya juga dipuja-puja oleh Hitler setelah beberapa kali menyelamatkan situasi kritis di front timur, termasuk berhasil menangkal serangan lintas udara sekutu dalam operasi Market Garden. Walaupun cukup disukai Hitler, namun Model tidak terlalu disukai oleh anak buahnya, terutama oleh para perwira stafnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ia disamakan dengan babi. Dan sebutannya selama memimpin Korps Panzer 41 adalah babi garis depan. Model dianggap sebagai pemimpin yang teliti dan kompeten, namun dikenal terlalu banyak menuntut dan tidak menerima alasan kegagalan baik dari bawahannya sendiri maupun dari orang-orang di unit lain. Ia juga tidak segan berbicara kotor mempermalukan para perwiranya di hadapan umum, hingga membuat hampir seluruh perwira stafnya meminta untuk dimutasi. Namun tidak semua anak buahnya membenci Model. Bagi kalangan pangkat rendah, Model adalah tokoh yang cukup disukai, terutama soal gaya komandonya yang cerdas dan ketidaksukaannya terhadap birokrasi. Pada akhir bulan Desember 1944, hubungan Model dengan Hitler memburuk cukup parah akibat kegagalan Jerman di pertempuran hutan Verdun. Model gagal menerapkan kebijakan Unternehmen wat am Rhein atau Jagarin yang membuat Hitler sangat marah dan mengeluarkan perintah pada tanggal 21 Januari 1945 yang isinya semua divisi dalam grup Angkatan Darat B akan bertanggung jawab langsung kepada Hitler. Hitler juga menegaskan agar seluruh pasukan grup Angkatan Darat B tetap di posisinya walau terancam hancur lebur. Akibat perintah tersebut, Model yang sebagai komandan grup Angkatan Darat B tidak lagi memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Pada tanggal 7 Maret 1945, unit pengintai Amerika di bawah pimpinan Letnan Kolonel Leonard Ingemann menemukan jembatan Ladendorf di kota Remagen yang berada di wilayah operasional grup Angkatan Darat B masih berdiri dengan kokoh. Pada hari itu juga meletuslah pertempuran antara Amerika dengan Jerman untuk memperebutkan jembatan Ladendorf yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Remagen. Dalam pertempuran ini lagi-lagi Model mengalami kegagalan. Jembatan tidak berhasil diruntuhkan seperti perintah Hitler dan kemudian berhasil direbut oleh pasukan Amerika. Akibatnya Hitler memerintahkan bumi hangus terhadap infrastruktur penting di wilayah Rhine-Westphalia Utara dan menjadikan kawasan Ruhr sebagai benteng utama yang kemudian dikenal sebagai Ruhrpocket. Tidak seperti saat di front timur, di Rhine-Westphalia Utara, Model secara tegas menolak menghancurkan sarana-sarana penting milik Jerman agar tidak jatuh ke tangan Amerika. Bagi Model, sarana-sarana tersebut sangat penting untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman bila nanti perang berakhir. Di tempat lain, setelah berhasil merebut jembatan Ladendorf dan mendirikan jembatan ponton tak jauh dari Ladendorf, dua kelompok tentara Amerika segera menyebar ke pedalaman Jerman. Dari arah selatan secara menyebar, grup Angkatan Darat B diserang oleh grup Angkatan Darat ke-12 AS Letnan Jenderal Omar Bradley. Sementara dari sisi utara secara menyebar, grup Angkatan Darat B diserang oleh grup Angkatan Darat ke-21 Inggris Marskal Bernard Montgomery. Walaupun di bawah komando Inggris, namun tentara ke-9 yang ditugaskan menyerang grup Angkatan Darat B adalah pasukan asli Amerika yang diperbantukan sejak pertempuran Bulge. Sehingga dalam pertempuran Kantong Ruhr ini yang terlibat melawan tentara Jerman, seluruhnya adalah tentara Amerika. Pada tanggal 1 April, posisi grup Angkatan Darat B telah terkepung sepenuhnya di Kantong Ruhr. Perintah Hitler sama persis dengan saat pertempuran Stalingrad, yaitu tidak ada penyerahan diri atau upaya untuk keluar. Marskal Model menyadari bahwa perintah Hitler tersebut sama halnya dengan tidak memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk tetap hidup. Tanggal 15 April, Komandan Korps Lintas Udara 18 AS Mayor Jenderal Matthew Ridgway mengirim ajudannya untuk menemui Model
yang memintanya untuk secepatnya menyerah agar pasukannya tidak mengalami kehancuran. Madel dengan tegas menjawabnya bahwa ia masih memiliki rasa hormat sebagai marskal lapangan dan masih terikat dengan sumpah setia terhadap Hitler. Untuk menghindari kehancuran total dari pasukannya, Madel tetap tidak melakukan penyerahan resmi seperti perintah Hitler. Namun, ia membubarkan grup Angkatan Darat B dan memerintahkan para prajurit tertua dan termuda untuk pulang ke rumah. Sementara bagi para prajurit usia standar militer, diberi kebebasan untuk melawan atau melarikan diri. Tentara Panzer kelima yang cukup mentereng dalam pertempuran Bulk justru telah menyerah sebelum perintah Madel disebarluaskan. Keputusan Madel untuk membubarkan komandonya mengakhiri perang bagi anak buahnya dan membuat ribuan prajuritnya dapat selamat dari ganasnya perang. Namun bagi Hitler dan Goebbels, pembubaran ini adalah bentuk pengkhianatan paling nyata dalam race ketiga. Sebelum membubarkan komandonya, Madel sempat berkata kepada para staf, "Apakah segala sesuatu telah dilakukan untuk membenarkan tindakan kita berdasarkan sejarah? Apa yang tersisa bagi seorang komandan yang kalah? Di zaman kuno mereka minum racun." Setelah membubarkan komandonya, Madel dan unit kecil melakukan perjalanan menuju Pegunungan Harz. Dan pada tanggal 21 April 1945, Marskal Lapangan Walter Madel yang telah kehilangan semua harapan hidup memilih menembak dirinya sendiri di hutan antara kota Duisburg dan desa Lintov. Selain tidak ingin melihat kehancuran akibat kalah perang, dakwaan kejahatan perang dari Uni Soviet juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Madel untuk melakukan bunuh diri. Jasad Madel kemudian dimakamkan di tempat ia menembak dirinya, dan baru pada tahun 1955 putranya yaitu Brigadir Jenderal Hans-Georg Madel memindahkan makam sang marskal ke pemakaman militer Jerman di hutan Hagen. Walaupun tetap dibenci oleh sebagian bekas perwira stafnya hingga kematian mereka, namun bagi sebagian besar orang Jerman, Madel dianggap sebagai jenderal yang hebat karena telah menyelamatkan ribuan prajuritnya dari kematian akibat perang tanpa menodai kehormatannya sebagai seorang perwira tinggi. Sebanyak 325.000 anak buah Walter Madel berhasil selamat dari ganasnya perang dan kemudian diinternir oleh Amerika Serikat di kamp Rinvisenlager Remagen hingga Juni 1945. Sarana-sarana yang lolos dari aksi bumi hangus juga sangat membantu untuk menghidupi ribuan orang Jerman yang baru keluar dari kamp penampungan. Dalam kisah Walter Madel ini, hal baik yang bisa kita ambil adalah lebih baik bubar daripada menyerah. Dan tinggalkanlah praktik bumi hangus yang hanya akan menyengsarakan rakyat.